Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini berkenan Allah kembali mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan wabil khusus kita semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah dan taufik agar senantiasa istiqomah berusaha mengamalkan setiap amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik bagi kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati Allah, di pertemuan sebelumnya kita sedikit mengulas terkait ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang akan Allah lindungi dari yang namanya keresahan hati, dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya sifat yang cenderung suka mengeluh. Karena memang sebagaimana yang Allah tegaskan di kajian surat Al-Ma'arij ini, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Bahwasanya memang manusia itu diciptakan dalam kondisi banyak mengeluh. Kalau diuji dengan kesusahan, gampang ngeluh, gampang berputus asa. Tetapi ketika diuji ya, bukan dikaruniakan, diuji dengan kenikmatan, pelitnya, kikirnya luar biasa. Ini memang sifat dasar dari manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita semua agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tanda kutip, yang merupakan sifat yang mengisyaratkan ketidaksempurnaan kita itu. Maka Allah sebutkan ada ibadah-ibadah agar setidaknya ibadah itu bisa mengurangi sifat keluh kesah kita, sifat kita yang cenderung lemah. Kalau kita melihat akhir-akhir ini kondisi negeri kita, tanda kutip ya, wallahu alam, sedang tidak baik-baik saja. Bukan cuma negeri kita saja, sebenarnya mungkin negara-negara lain. Kalau sering kunjungan ke beberapa perusahaan yang hari ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang merger, yang gabung, banyak kemudian karyawan-karyawan yang diberikan tawaran pensiun dini dan seterusnya. Dan di sisi yang lain tawaran-tawaran untuk tanda kutip ya, melakukan akses kemaksiatan itu begitu mudah, bahkan mungkin hampir setiap saat bisa masuk ke handphone kita. Yang saya maksud tawaran pinjaman online, judi online, itu luar biasa. Jadi data-data dari nomor handphone kita itu sudah dipegang oleh sekelompok orang ya, yang mungkin penggunaannya tidak selamanya untuk yang baik-baik. Nah, oleh karenanya ikhwati Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan ya, kalau kita uraikan kembali agar kita terhindar dari sifat yang tidak baik itu, salah satunya adalah senantiasa menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Lalu kemudian kita menyadari bahwasanya dari harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak yang wajib kita keluarkan. Termasuk dalam hal ini di ayat yang terakhir yang kita baca itu, salah satunya adalah kita harus senantiasa meyakini adanya hari pembalasan. Dan di sisi yang lain, ketika kita meyakini adanya hari pembalasan, kita pun senantiasa memiliki rasa kekhawatiran, harap-harap cemas
Bukan sekedar cemas atas dosa maksiat yang kita lakukan saja, tetapi juga kita harus menghadirkan sifat kecemasan akan atau terkait ibadah yang sudah kita lakukan itu diterima tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cara seperti itu, ya, hubungan kita dengan Allah akan senantiasa terjaga, sehingga singkatnya baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah, sifat-sifat yang tidak baik itu bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya ikhwanillah, di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35 ini akan coba kita uraikan di kesempatan kali ini. Maka ketika berbicara tentang kewajiban menjaga sholat, kewajiban menunaikan zakat, termasuk infak dan sedekah, anjuran di dalamnya, termasuk meyakini adanya hari pembalasan dan khawatir kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di antara tanda-tanda yang lain dari orang yang senantiasa terjaga ketenangan hatinya, salah satunya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafidun, adalah mereka-mereka yang senantiasa menjaga furujihim, farj, kemaluan mereka. Jadi bahasa kasarnya, setiap kita itu punya bagian aurat yang tidak boleh kita perlihatkan kepada siapapun secara hukum asal. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Setiap kita ikhwan yang Allah mohon maaf memiliki kemaluan yang harus kita jaga, yang harus kita tutup. Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, pertama kepada istri-istri kita atau kepada hamba sahaya kita. Itu kalau di zaman peperangan. Alhamdulillah negara kita dalam kondisi aman dan mudah-mudahan senantiasa terjaga. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, mohon maaf, siapa orang yang menyalurkan hasrat biologisnya, hasrat nafsunya hanya kepada istrinya, maka kata Allah, fa innahum ghairu malumin, maka perbuatan tersebut tidaklah tercela di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau dalam riwayat hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, sahabat Abu Dzar itu pernah bercerita seperti ini. Dulu itu kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala pernah datang sekelompok sahabat Nabi yang secara materi mereka miskin. Mereka datang ke Rasulullah bukan mengeluh karena kemiskinannya, tapi mereka mengeluh ibadahnya itu dikalahkan selalu oleh orang-orang yang kaya raya. Sampai para sahabat yang miskin ini ngomong kayak gini ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu sudah mengalahkan kami dengan pahala-pahala ibadah mereka. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Ketika mereka zakat, infak dan sedekah, kami tidak bisa berbuat amalan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, bukankah zikir kalian itu adalah ibadah yang bisa kalian dawamkan dengan tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, tahmidnya? Kata Rasulullah, bukan amalan ini. Hingga akhirnya orang-orang yang, mohon maaf, sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu mengamalkan anjuran untuk berzikir tersebut. Ternyata dapat informasi juga kalau orang kaya yang soleh itu juga memperbanyak zikirnya. Ya akhirnya yang miskin-miskin ini ngeluh lagi ke Rasulullah, ya Rasul, ini amalan kita juga ternyata diamalkan juga oleh orang-orang kaya yang soleh. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita baca dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, wa fi bid'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Mohon maaf, bahkan ketika Anda wahai para suami menggauli istri Anda, itu juga sedekah. Ya, itu juga sedekah. Bahkan ini kita agak sedikit vulgar. Rasulullah SAW itu mengingatkan, mohon maaf para bapak, ketika seorang suami menunaikan hajatnya kepada istrinya, maka Rasulullah SAW, boleh nggak saya ngomong nih? Agak nggak enak nih ngomong.
Tidak dianjurkan, mohon maaf, seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya sampai dipastikan si istrinya terpuaskan dengan layanan suaminya tersebut. Nah, kata Rasulullah, disitulah ada letaknya sedekah. Ya. Mohon maaf, mujahadah kita, kesungguhan kita untuk memuaskan sesama pasangan itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa sadaqah. Ya Rasul, bukankah berhubungan badan itu hanya sekedar menyalurkan syahwat saja? Bagaimana terhitung dengan sedekah di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin kana 'alaiha fiha wijrun. Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika seorang laki-laki menyalurkan hasratnya kepada wanita yang bukan mahramnya, bahasanya kepada wanita yang bukan sudah Allah halalkan, bukan kepada istrinya, yang diistilahkan kemudian dengan perzinahan, bukankah kalau kalian melakukan perbuatan zina itu kalian mendapatkan dosa? Maka sebagaimana pula sebaliknya, ketika seorang laki-laki dengan perempuan berzina dapat dosa, sebaliknya ketika suami dan istri berhubungan badan sesuai dengan apa yang telah Allah atur dengan akad pernikahannya dan seterusnya, maka di dalamnya ada pahala yang bisa kalian dapatkan. Sehingga ya di sini kita melihat ikhwatullah bagaimana kemudian pentingnya, mohon maaf, menjaga syahwat kemaluan itu menjadi salah satu hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, oleh sebab itu ikhwatullah sampai ada satu pembahasan ini dibahas oleh para ulama zaman dulu, tapi masih apa bahasanya, masih cocok lah untuk dikaji dalam pembahasan di masa-masa kekinian. Yang saya maksud adalah adanya pembahasan apa hukumnya menikahi wanita yang sudah berzina. Yang dimaksud di sini adalah kalau yang menikahinya itu adalah pasangan zinanya. Ya, jadi ada laki-laki perempuan berzina, yang umpamanya, mohon maaf, si perempuannya mau hamil atau tidak, pertanyaannya, boleh nggak laki-laki yang sudah menzinahinya itu menikahi perempuan tersebut? Kalau laki-laki yang bukan menzinahinya tentu saja haram, nggak boleh ya. Tapi ini kalau seandainya yang menikahinya itu yang pasangan zinanya. Nah, ini penting juga ya, kalau zaman sekarang itu saya sampai kaget juga ya kalau melihat di media sosial, di medsos itu ya, kalau di kalangan anak-anak muda hari ini ada semacam tren ini apa, umroh bareng pacar gitu ya. Ada umroh bareng pacar gitu. Jadi istilahnya ada pacaran syar'i, ya ada umroh syar'i. Jadi kalau ada umroh syar'i berarti ada umroh yang nggak syar'i. Seperti itu ya. Ada yang ya anak-anak remaja zaman sekarang sampai ada istilah pacaran syar'i, tahajud call ya. Si laki-laki telepon si perempuan yang ngajak sholat tahajud, yang ngajak temuan di masjid, ya seperti itu tuh. Waliyadzubillah gitu ya, anak-anak seperti itu. Nah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan ikhwan terkait bahaya ini. Makanya kata Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang perzinahan, Allah menegaskan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jadi mendekatinya aja nggak boleh, apalagi berzinahnya. Maka segala hal yang mengarah kepada perzinahan, salah satunya diantaranya adalah yang namanya pacaran tadi, itu diharamkan secara syariat. Yang penting ya, kalau kemudian kita melihat bagaimana para ulama di masanya ya, membahas boleh tidak pasangan zina ini untuk dinikahkan. Secara umum ya, mayoritas para ulama kecuali Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i mengatakan ya selama itu pasangan zinanya nikah aja. Alasannya Allah tegaskan di surat An-Nur ayat 3, di mana Allah menegaskan az-zani la yankihuha illa zaniyah aw musyrik. Di mana Allah menegaskan bahwasannya yang namanya pezina itu ya sepadannya dinikahkan dengan pezina
Jadi terlepas si wanitanya itu sudah dalam kondisi hamil atau tidak, kata Imam Syafi'i, selama yang nikahinya adalah pasangan zinahnya lagi, ya jadi masalah. Itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau mayoritas para ulama, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Malik secara umum, mereka mengatakan kalaulah pasangan pezinahnya itu akan dinikahkan dengan wanitanya tersebut yang dalam kondisi hamil, maka secara hukum asal pernikahan ini bisa dihukumi makruh. Kalaupun mau dilakukan, ketentuan syaratnya ada dua. Yang pertama adalah pastikan si perempuan ini termasuk si laki-lakinya pun dua-duanya sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah pastikan si perempuan tersebut sudah melalui fase masa apa namanya ya? Masa iddah lah istilahnya. Meskipun kan iddah ini hanya berlaku untuk wanita yang sah sudah dinikahi. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ketika kemudian para ulama mengatakan bahwasanya syarat seorang wanita pezina yang sedang hamil itu boleh dinikahi, atau umpamanya syarat wanita pezina itu boleh dinikahi, syaratnya adalah masa iddah. Kemudian ditanya berapa masa iddahnya? Mayoritas para ulama mengatakan masa iddahnya minimal 1 kali haid. Karena dengan haid itu bisa ketahuan wanita itu hamil atau tidak. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la tuta' hamilun hatta tadha wala ghairu dzati hamlin hatta tahid haidatan. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang menggauli wanita yang sedang hamil sampai dipastikan kehamilannya sudah selesai, sampai persalinan. Dan tidak boleh juga menikahi atau menggauli wanita yang dalam kondisi tidak hamil sampai dipastikan dia mengalami haid sebanyak 1 kali haid. Jadi bahasa kasarnya, mohon maaf, ada sepasang wanita dengan laki-laki Muhammad berzina, lalu kemudian ketika akan dinikahi secara langsung, maka mayoritas para ulama tadi mensyaratkan syarat yang pertama harus taubat, dan syarat yang kedua pastikan wanitanya ini harus haid 1 kali haid. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus diketahui 1 kali haid? Tadi dibahas, setidaknya kalau wanita ini haid, peluang dia hamil pada saat itu tidak ada. Tapi kalau tidak haid berarti wanita ini hamil. Nah, kalau kemudian ditanyakan, emang kenapa kalau wanita yang sedang hamil itu tidak boleh dinikahi, sementara yang menikahinya adalah pasangan zinahnya? Dalam hal ini kemudian diuraikan salah satunya oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi beliau mengatakan gini, mohon maaf, yang namanya sperma ketika dikeluarkan, sperma yang dikeluarkan, mohon maaf, dari kemaluan seorang laki-laki ini punya standar ketentuan atau kedudukan khusus di sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya adalah ketika sperma itu dikeluarkan dalam kondisi sebelum terjadinya akad ijab qabul pernikahan, maka sperma ini dikeluarkan dalam kondisi yang diharamkan oleh Allah. Sementara sperma yang dikeluarkan sesudah ijab qabul itu dihukumi sperma yang halal, bahkan bernilai ibadah. Jadi kata Imam Hanafi, bagaimana mungkin sesuatu yang ibadah bercampur aduk dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Makanya mayoritas para ulama, kecuali Imam Syafi'i tadi ya, mayoritas para ulama mengatakan kalaulah pernikahan itu sudah terjadi umpamanya, dan ternyata si wanita ini umpamanya ya ketahuan hamil, maka para ulama menegaskan kalau seandainya wanita ini hamil, maka si laki-laki yang sudah menikahinya itu dilarang menggauli si perempuannya tersebut meskipun sudah dinikahi. Sampai kapan? Sampai proses kehamilannya selesai. Itu kaidahnya. Nah, jadi ya harus nahan gitu. Meskipun Imam Syafi'i kemudian nanya gini logikanya,
Ya kalau dilarang digauli, buat apa dikawinin? Kalau Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Tapi Imam Hanafi mengatakan justru dengan cara itu kita bisa membedakan mana sperma yang halal dan mana sperma yang diharamkan secara syariat. Nah di masyarakat kita itu suka terjadi gini, sepasang muda-mudi berzina terus dikawinkan, nanti di kemudian hari lagi kawinkan ulang lagi. Nah seperti ini nggak pernah ada dalam kajian ulama mazhab. Dan nggak perlu juga kalaulah masyarakat kita bermadzhab Syafi'i umpamanya, dan yang dinikahkan itu adalah pasangan zinahnya, kalau kata Imam Syafi'i nikahnya udah sah, nggak perlu kemudian diulang-ulang lagi. Itu kalau dengan pasangan zinahnya. Kalau bukan dengan pasangan zinahnya, tentu saja pernikahan seperti ini dipastikan haram dilakukan sampai si wanita itu dipastikan tidak hamil, atau kalau hamil dipastikan sudah melahirkan. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, ikhwan yang Allah, begitu besarnya syariat kemudian memperhatikan bagaimana setiap kita itu harus menjaga hasrat kemaluannya, sampai kemudian Allah mengatur adanya yang namanya pernikahan. Di sini kita melihat bagaimana salah satu tujuan syariat Islam itu dibawa oleh Allah dan diwahyukan kepada Rasulnya. Salah satu poinnya adalah hifdzun nasl. Kalau bahasa kita adalah menjaga regenerasi keturunan untuk selanjutnya. Jadi ya kita melihat nih, ada beberapa negara yang sudah mulai berkurang jumlah penduduknya. Ya, contohnya apa? Jepang. Izin Allah ya, Jepang kurang apa sih dari segi teknologinya, dari segi kecerdasannya. Tapi anak muda-mudinya malas nikah. Ya nikah itu ya dianggap sebagai apa, belenggu, nggak bisa berhura-hura dengan yang lain. Atau mungkin bahkan di zaman sekarang itu ada istilah free child. Apa tuh free child? Bebas dari anak. Ada yang sudah nikah nggak mau punya anak, karena menganggap mungkin mohon maaf punya anak ribet dan seterusnya. Nah dalam Islam nggak seperti itu. Bahkan kan Rasulullah SAW mengatakan fa'inni mukatsiru bikumul umam yaumil qiyamah. Di antara umat yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya di hari kiamat itu adalah mereka yang punya banyak anak. Cuman ya sekarang itu ya mungkin kita juga harus banyak belajar dari ketawakalan orang tua kita zaman dulu. Ya, orang tua kita zaman dulu masih punya satu tekad keyakinan, banyak anak banyak rezeki ya. Karena memang setiap anak yang dilahirkan ya sudah Allah tetapkan kadar rezekinya. Nggak ada anak yang mati sampai kelaparan. Ya orang tua kita zaman dulu kan pendidikannya sederhana, pendidikan akademiknya. Tapi pendidikan agamanya insya Allah kuat orang tua zaman dulu. Kalau sekarang kan kebalik, ya akademiknya kuat, pendidikan akidah dan agamanya kurang. Ya akhirnya ya kadang ketawakalan juga. Ya pengalaman saya pribadi, saya 13 bersaudara. Izin Allah ya, orang tua profesinya sebagai kuli bangunan. Biarlah bisa hidup, bisa menghidupi, bahasa kasarnya biarlah bisa menghidupi seluruh anak-anaknya ya dengan profesi seperti itu. Jadi sekarang nih kalau ada yang mungkin profesinya sudah luar biasa dan seterusnya, tapi luar biasa gitu ya. Sebagian orang menikah itu dianggap sebagai belenggu, punya anak itu dianggap sebagai beban yang mengkerangkeng kebebasan kehidupan sehari-hari. Nah dalam Islam nggak seperti itu. Maka syariat mengajarkan kita untuk menikah, ya kan? Jadi nggak boleh yang namanya hidup membujang berkepanjangan. Seperti zaman bahula ya, ada 3 sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah, dan pada waktu itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Tapi 3 orang ini ngobrol satu dengan yang lain, obrolannya ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. 3 orang ini mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini kita dengan Rasulullah ibadah kita nggak ada apa-apanya.
Maka yang satu bertekad tidak akan pernah tidur selamanya, pokoknya tahajud dulu. Yang satu lagi apa? Tidak akan kawin selamanya, ingin fokus ibadah. Yang satu lagi apa? Akan puasa selamanya, nggak akan makan di siang hari dan seterusnya. Tapi kan ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Lakinni ana asum wa aftiru wa atazawwaju wa nikah sunnati faman raghiba sunnati walaysa minni," kata Rasulullah. Akan tetapi aku ada masanya malam tidur ibadah, ada masanya ketika saum sunnah ya saum, ketika buka ya buka. Termasuk aku pun menikah. Dan nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak terakui sebagai umatku. Nah, ini satu hal yang perlu kita cermati secara seksama. Bagaimana kemudian secara syariat Allah Azza wa Jalla itu mengingatkan dan memberikan batasan-batasan kepada kita semua terkait pentingnya menjaga kemaluan. Nah, mirisnya ya Allah, dari masa ke masa, sebagian umat dari masa dulu sampai sekarang itu kadang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena faktor nafsu syahwatnya. Dan zaman sekarang kan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya juga dari perzinahan. Yang saya maksud adalah kecenderungan suka sama jenis, gitu ya. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dan bahkan dulu Rasulullah SAW itu sampai mengatakan gini, kalau seandainya ada manusia yang mendatangi binatang, maka bunuhlah pelakunya dan bunuh juga binatang. Ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat banyak yang bertanya-tanya, emang ada manusia yang mendatangi binatang di masa itu? Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ya terjadi di masa ini. Ada wanita yang pokoknya kawin sama kuda, ada wanita kawin sama anjing, ya kan macam-macam. Kalau kita melihat di media sosial, ya ini kecenderungan seperti ini ya sudah tidak sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu ikhwan yang Allah, sampai para ulama itu kan mengingatkan kepada kita semua, kalau seandainya ada di antara masyarakat kita hari ini yang melakukan perbuatan terlaknat seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut di masanya, maka para ulama itu kan menegaskan ya, sesuai dengan apa yang Allah tegaskan di surat Hud ayat 82. Ketika Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin manbud. Kata Allah, maka ketika sudah tiba keputusan kami untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut, maka kami ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jungkir balikan mereka. Jadi langitnya ada di bawah, buminya, tanahnya ada di atas. Ketika sudah dijungkir balikan, lalu kemudian dijungkir balikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, dibulak balik bahasa. Lalu setelah itu kamu kata Allah, dan kami hujani mereka dengan tanah liat yang sudah mengeras. Yang tanah liat sudah mengeras ini bahasanya sudah ada tanda. Maksudnya tanda di sini adalah kepada siapa batu itu akan dilempar. Jadi ke si A, ke si B dan seterusnya. Nah, berdasarkan ayat ini para ulama kemudian menyepakati kalau seandainya waliyadzubillah di umat zaman sekarang ada yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut di masanya, maka caranya apa ya Allah? Kalau dulu kan dijungkir balikan. Nah, kalau sekarang yang dipahami oleh para ulama, si pelakunya dibawa ke bukit yang paling tinggi. Ya, atau kalau zaman sekarang nyari gedung yang paling tinggi di Kerawang mana umpamanya? Mana gedung mana yang paling tinggi di Kerawang? Hotel Resindal. Dibawa ke yang paling tinggi. Sesudah itu apa?
Si pelakunya ya kakinya dipegang, kepalanya di bawah, jadi seperti itu. Dipegang kakinya, kepalanya di bawah, dilepaskan dari kejauhan. Kalau seandainya belum mati, dilempari pakai batu rame-rame sana. Nah, seperti itu. Itu syariat memberikan aturan main, ikhwan yang kumah. Jadi jangan sampai ada orang yang berpikiran liberal, sampai mohon maaf, orang-orang yang berpikiran bebas itu sampai berkata gini, ngapain agama sampai ngurusin masalah kemaluan? Ada yang sampai berpikir seperti itu. Dan bahkan yang terakhir itu ada yang sempat viral itu seorang wanita yang ngakunya sih hafidhah. Namanya kalau nggak salah Umaila gitu. Seorang wanita yang ngaku-ngakunya hafidhah, lalu kemudian dia melepaskan kerudungnya. Gak tahu hafalannya masih ada atau tidak. Ya, dia berpikir seperti itu. Ngapain ngapalin Quran? Kayak gak ada kerjaan. Nah, dia berpikir seperti itu zaman sekarang. Nah, ikhwatahimullah, syariat kemudian membuat aturan main. Dan kenapa kemudian Allah memperhatikan, mohon maaf, yang namanya hasrat syahwat yang berhubungan dengan kemaluan? Karena secara umum ikhwatahimullah, ini kan berhubungan dengan keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla ingin benar-benar menjaga fitrah setiap manusia. Bagaimana seorang suami menjaga kehormatan istrinya, bagaimana seorang ayah menjaga kehormatan anak keturunannya. Bahkan kan zaman sekarang itu yang kita khawatirkan bukan cuma anak perempuan saja, anak laki-laki pun di zaman sekarang itu benar-benar kita harus memiliki semacam kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu, Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan di antara orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah dari penyakit hati, salah satunya adalah mereka yang selalu menjaga kemaluannya, yang kalau mereka akan menyalurkannya, mereka hanya akan mendatangi istri-istri. Nah, berdasarkan ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Maka siapa orang yang mencari pelampiasan nafsunya dengan cara yang lain, bukan datang kepada istrinya, tapi dengan cara yang lain, maka si pelakunya terkategorikan orang yang telah melampaui batas di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menegaskan, mohon maaf ya Pak, ketika ditanya, di sini udah nikah semua kan? Ada yang belum nikah? Atau rencana mau nikah lagi? Ya, ketika ditanya, ma hukumul istimta? Kalau bahasa kita, mohon maaf, apa hukumnya melakukan dosa kaya apa melakukan onani? Apa tuh bahasa selain masturbasi? Apa hukumnya? Mohon maaf, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, bolehnya pun karena kondisi darurat. Ya. Sampai ini mah kita ngobrol pembahasan 18 tahun ke atas. Ada suami kerja di pelayaran, datang menemui istri itu mungkin 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Sampai nanya gini, Ustaz, dia nanya istrinya, Ustaz, boleh enggak saya sama suami saya, mohon maaf ya, berhubungan tapi via call? Iya, seperti itulah ya. Boleh enggak sih? Ya, kalau secara umum selama yang melakukannya adalah suami istri yang sah, tidak ditonton oleh banyak orang, enggak jadi masalah. Silahkan. Bahkan kalau dengan cara itu seorang suami atau seorang istri terhindar dari yang namanya perselingkuhan, nggak jadi masalah. Makanya dulu itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab itu sampai beliau keliling malam-malam. Kalau zaman istilahnya apa? Keliling malam-malam. Keluarga belusukan. Jadi
Kenapa waktu itu Umar bin Khattab melakukan belusukan? Jadi ketika melewati sebuah perkampungan, Umar bin Khattab ini mendengar ada seorang wanita yang menyenandungkan sebuah syair. Yang syairnya itu kalau kita terjemahkan itu, fa wallahi laula khasyitullaha la za'za kullu saririn jawanibu. Kalau bahasa kita, demi Allah, kalau seandainya saya tidak takut kepada Allah, niscaya ranjang ini setiap malamnya akan bergoyang. Itu bahasa seperti itu. Wah, itu dikatakan oleh seorang wanita. Akhirnya selidik punya selidik, Umar bin Khattab nanya juga ke warga di situ terkait wanita tadi. Dan ternyata si wanita tersebut sudah ditinggalkan oleh suaminya berbulan-bulan berjihad. Jadi suaminya berperang itu. Karena di masa Khalifah Umar bin Khattab itu masa ekspansi penaklukan ke beberapa negara. Akhirnya saat itu Umar bin Khattab nanya ke putrinya Hafsah, wahai Hafsah, ini nanya aja gitu ya, yang jujur. Seorang istri itu kuat ditinggalkan suami berapa bulan, berapa lama? Ya Hafsah bilang ya 3 bulan, 4 bulan itu maksimal. Itu sampai ditanya itu oleh pimpinan negara terkait masalah kemaluan tadi. Maka kata Hafsah ya 3 sampai 4 bulan wanita itu tahan. Wanita ya. Kalau bapak-bapak kan ya. Mohon maaf ya, godaan istrinya haid itu mending kalau haidnya 3 atau 4 hari, ada yang haidnya 9 hari. Udah kayak ayam yang kenapa gitu ya bahasa kasarnya. Nah ini ditinggalkan gitu oleh suaminya berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab saat itu membuat regulasi aturan main, kalau ada seorang tentara gitu ya sudah berjihad ke medan laga lebih dari 3 bulan, maka dia diwajibkan untuk pulang menemui istri. Ada aturan main seperti itu. Makanya kasihan juga tuh yang kerja di pelayaran 6 bulan, 1 tahun. Kasihan juga. Jadi kalau memang kondisinya harus seperti itu ya silakan. Makanya Imam Abu Hanifah pun ketika ditanya boleh nggak melakukan istinta, ya kalau itu untuk meminimalisir terjadinya perzinahan ketika tinggal di daerah non muslim dan seterusnya silakan. Tapi itu dalam kondisi darurat. Tapi masa iya sih seorang muslim mau melakukan itu terus? Karena walau bagaimanapun Allah menegaskan, faman ittaqara dzalika faulaikum ma'adun. Yang namanya hasrat biologis itu disalurkannya ke istri, bukan dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Maka ketika para ulama ditanya apa hukumnya LGBT, apakah hukumnya masturbasi dan seterusnya, mereka menjawab dengan ayat ini bahwasannya setiap kita ditekankan oleh Allah untuk menyalurkan nafsu syahwatnya kepada istri saja, jangan menggunakan cara-cara yang lain. Nah ini satu hal yang perlu kita cermati, sehingga singkatnya ya Allah, yang butuh sentuhan, yang butuh belayan itu enggak cuma laki-laki, perempuan pun butuh, gitu ya. Cuman beda dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki kan ya bahasa kasarnya 3 hari sekali. Kalau perempuan 3 bulan sekali, bahasanya kayak gitu tuh, secara aturan syariat. Nah, sehingga dalam kajian fikih itu ada istilahnya ilah. Ilah itu artinya suami tidak lagi mau menggauli istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah itu, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim, man azamu talaqa fa inna Allaha samiun alim. Kata Allah, dan bagi suami yang mengilah istrinya, artinya tidak lagi berhasrat menggauli istrinya, maka kata Allah, saya kasih tenggang waktu 4 bulan. Kalau lewat 4 bulan istrinya nggak disentuh-sentuh, opsinya 2 kata, segera gauli istrinya atau ceraikan langsung istrinya. Jadi jangan digantung. Nah ini di sini syariat mengingatkan kepada kita semua. Mohon maaf, bagaimana tadi yang namanya kecenderungan untuk berhubungan badan itu
bukan hanya sekedar dibutuhkan oleh laki-laki saja, tapi juga istri pun membutuhkan akan hal tersebut. Oleh karenanya disinilah kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan siapa saja dari suami dan istri yang berhubungan badan itu mendapatkan pahala sedekah. Tapi kalau istrinya menolak melayani suaminya, si istrinya terancam mendapatkan laknat dari malaikat, kan? Laknat malaikat hatta tusbih. Ketika seorang istri diminta oleh suaminya untuk dilayani, si istrinya menolak, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Itu suatu hal yang perlu kita cermati. Kita lanjutkan nih. Ini kalau ngomong terkait masalah ini kayak video panjang. Makanya ada semacam omongan, ada dua hal kalau diomongin terus sampai pagi pun nggak selesai-selesai. Apa dua hal itu? Satu, ngomongin perempuan, kedua, ngomongin makhluk halus. Ngomongin jin gitu. Nggak akan selesai-selesai. Baik, saya persingkat saja kalau. Jadi di antara tanda-tanda orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari keresahan hati itu salah satunya adalah mereka yang menyalurkan syahwatnya kepada istri. Maka yang masih membujang solusinya hanya nikah. Ya kalau saum sih itu solusi alternatifnya ya, tapi kan nggak selamanya saum mulu kan nggak kuat seperti itu. Itu yang Allah tegaskan. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan di antara tanda-tanda yang lain itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Saya persingkat. Di antara tanda-tanda yang lain dari orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah ketenangan hatinya, selanjutnya adalah mereka yang selalu menjaga amanahnya dan mereka selalu menjaga janji yang sudah diikrarkan. Makanya kita teringat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Kata Rasulullah, sebaik-baiknya generasi itu adalah generasi aku, maksudnya generasi sahabat. Lalu generasi sesudahnya generasi tabi'in, lalu generasi sesudahnya generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang dijamin kebaikannya oleh Allah melalui lisan Rasul. Sesudah itu, yang kata Rasulullah, kemudian akan muncul generasi sesudahnya yang kalau diberikan amanah cenderung khianat, yang kalau berjanji selalu mengingkari. Nah, kata Rasulullah, wa yadharu fihi musliman, dan tanda-tanda fisiknya memiliki perut yang buncit. Tapi bukan berarti perut yang buncit suka berkhianat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya pernah kan ada obrolan suatu kali Umar bin Khattab itu nemui rakyatnya yang perutnya buncit. Umar bin Khattab nanya, ini apa nih? Ya, si rakyatnya bilang, oh ini rahmat dari Allah. Ini bukan rahmat tapi azab. Ini nasihat buat kita ya, khotibullah ya, untuk ya kita mungkin bukan buncit ya, gempal gitu ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan, hendaklah setiap kita menjaga amanah dan janji setia. Termasuk saya persingkat Allah, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Mereka-mereka yang selalu menjaga syahadatnya. Yang dimaksud syahadat di sini apa? Ini dipahami oleh para ulama setidaknya ada 2 makna. Syahadat yang pertama yang dimaksud di sini adalah menjaga diri dari persaksian palsu. Itu yang pertama tuh. Yang lagi rame nih sekarang. Gitu ya, yang korupsi 300 triliun dendanya apa? Dendanya 1 miliar dan di penjara 6 bulan, 6 tahun. Yang mudah-mudahan Allah membukakan hati nurani. Ya. Oh iya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah
memberikan hidayah dan taufik untuk para pemimpin negara kita ini, termasuk para hakimnya ya. Karena memang luar biasa, Rasulullah itu mengatakan kalaulah nanti di hari kiamat ada 3 hakim, ini kata Rasulullah, 3 hakim nih Allah panggil nanti di padang mahsyar, dari 3 ini yang masuk surga cuma 1, yang 2-nya masuk neraka. Kenapa yang 2-nya masuk neraka? Hakim pertama memutuskan sudah tahu salah, tetapi masih dibenarkan, masih dibela, masuk neraka. Dan yang kedua, hakim yang memutuskan sesuatu berdasarkan, ya bahasanya tebak-tebakan. Jadi tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan pertimbangan yang kuat, main memutuskan begitu saja. Maka hakim yang kedua dan yang ketiga dua-duanya masuk neraka. Adapun hakim yang pertama yang masuk surga itu adalah hakim yang membela sesuatu yang benar, dia hukum benar, meskipun bahasanya nyawa sebagai taruhan. Nah, ini makna yang pertama, ikhwanullah, mereka yang senantiasa menjaga dirinya dari persaksian palsu. Dan makna yang kedua, dan ini yang dipahami oleh salah satunya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang dimaksud syahadat di sini adalah menjaga nilai-nilai ketauhidan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya ini kalau kita hubung-hubungkan dengan momentum 25 Desember, ini harus kita pahami juga ya, kan 25 Desember itu yang hari rayanya agama lain, yang ramainya juga kita gitu ya, sebagai masyarakat kita. Ya, bahkan umat Islam itu selalu setiap tahun itu dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, boleh nggak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain? Nah, ini menariknya, ikhwanullah, kalau kita kaji dalam konteks fatwa ulama kekinian, kita dapati fatwa yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang saya maksud adalah, kalau jamaah sekalian, umpamanya nanya ke ustadz lulusan Al-Azhar Mesir, ya, rekan-rekan kita yang lulusan Al-Azhar Mesir itu mereka memegang fatwa dari bahasanya Darul Ifta, Komisi Fatwa Ulama-Ulama Al-Azhar. Di mana Komisi Fatwa Ulama-Ulama Al-Azhar di Mesir mengatakan bahwasanya hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain itu hukumnya boleh. Alasannya yaitu berhubungan dengan aspek muamalah, hubungan keseharian, saling menghargai. Yang penting tidak sampai meyakini dalam hati, itu fatwanya tuh dari ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama Mesir. Ya, kalau kita nanya ke asatidz ustadz lulusan Al-Azhar, kalau ditanya boleh nggak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, mereka mengatakan boleh. Ya, penting nggak sampai diyakini hati, itu mujamalah aja, basa-basi. Itu kalau Dewan Komisi Fatwanya yang di Mesir. Tapi kalau kita merujuk ke fatwanya salah satunya Lajnah Daimah wal Ifta atau Dewan Komisi Fatwa Saudi, dan ini diamini oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana fatwa Lajnah Daimah wal Ifta termasuk juga MUI di dalamnya, mereka semua sepakat bahwasanya mengucapkan selamat hari raya itu hukumnya haram. Karena kenapa? Ini sudah menyangkut bukan lagi muamalah, tapi sudah menyangkut kerana akidah dan ibadah. Ini kedengaran nggak sama tetangga sebelah? Nggak. Ada yang non-Muslim ini? Ini kita bukan bermaksud ingin menistakan agama lain, ya. Bukan bermaksud kita tidak ingin menghargai agama lain. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW itu mencontohkan ini. Kalau Anda masak sayur, banyakin kuahnya. Untuk apa? Kirim ke tetangga. Di situ Rasulullah nggak nyebutin tetangganya Muslim atau non Muslim. Pokoknya kalau Anda punya tetangga, berbagi dengan mereka. Sampai suatu saat Rasulullah SAW itu dapat kiriman, tapi waktu itu yang menerimanya Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ada seorang Yahudi ngirimin paha kambing ke rumah Rasulullah, karena orang Yahudi itu tahu ya Rasulullah itu suka sama paha kambing.
ketika Rasulullah sedang tidak ada di rumah, diterima oleh Aisyah. Lalu kemudian ketika Rasulullah sampai ke rumahnya, Aisyah nanya, ya Rasulullah, ini orang Yahudi tetangga kita ngirimin paha kambing, dimakan nggak? Ya, dimakan nggak? Ya Rasulullah mengatakan, Bismillah, baca Bismillah, makan daging. Karena memang kalau kita baca di surat Al-Maidah ayat 5, di situ disebutkan makanan ahlu kitab Yahudi dan Nasrani itu halal, termasuk sembelihan mereka dalam konteks keseharian. Nah, nanti Pak, kalau seandainya tetangga yang non-muslim ngirimin gorengan, dimakan nggak? Makan aja, selama kita nggak tahu digorengnya pakai apa. Dan kalau usahanya kita tahu, nyusahin sendiri. Jangankan kiriman yang non-muslim. Ya kalau ingin mempersulit diri, saya selalu ngambil contohnya gini. Kita suka makan pecel lele kan? Kalau kita kepo, nyusahin diri kita sendiri. Kita datang tuh ke tukang pecel lele yang nanya, Bang, nih lelenya ketika hidup dikasih makan apa, Bang? Ya, dikasih makan. Ya, dikasih makan bangkai ayam atau apa gitu kan? Jadi kalau sesekali waktu kita main ya ke tukang potong ayam, ya, ayam negeri, entah itu ke pasar Johar kemana, itu kalau jam 12 malam itu kan suka dikirim ya, dalam 1 truk, 2 truk itu. Ketika diturunkan itu ayam-ayam itu ada juga yang mati karena kekurangan oksigen. Dan si pemilik ayamnya nggak mau rugi. Akhirnya apa? Bangkai ayam itu tetap dijual. Tapi kalau pedagangnya yang jujur, si bangkai itu dia jual lagi, tapi bukan untuk konsumsi masyarakat secara luas, tapi biasanya dijual lagi ke peternak ikan atau ikan lele, dijual lagi tuh. Jadi nanti si peternak itu diolah, entah itu si ayamnya dibakar, dilemparin ke kolam, jadi makanan. Nah, secara hukum asal tadi kalau kita makan pecel lele pun kalau nyusahin diri kita bisa nanya. Tapi kan itu nanti diketok sama selelenya, ngapain juga nanya. Secara hukum asal gitu. Jadi selama yang hadir di hadapan kita itu makanannya kelihatannya halal, tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu, makan. Yang jadi masalah itu kalau yang halal dan yang haram ketemu, timbul keraguan-raguan. Ini halal, haram, halal, haram. Maka kaidahnya, kalau yang halal dan haram berkumpul dan menimbulkan keraguan-raguan, maka dihukumi haram. Tapi kalau yang halal dan haram berkumpul dan kita nggak ragu, saya ambil contoh di minimarket tertentu, suka ada minuman di kulkas dan yang di dalamnya itu macam-macam, dari mulai yang halal sampai yang haram. Tapi kan bentuknya kemasan gitu. Nah, selama yang halal dan haram itu berkumpul dan tidak menimbulkan keraguan-raguan, maka yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tapi kalau menimbulkan keraguan-raguan, maka dihukumi haram. Kaidahnya gitu. Ya, pokoknya kita diundang ke acara nikahan di hotel, nikahan non-muslim. Di satu meja prasmanan itu yang halal, yang haram nyampur. Ya udah, itu mah dihukumi haram. Gitu. Kecuali kalau pokoknya yang muslim sebelah sana, yang non-muslim sebelah sana, itu lain cerita. Nah, ini yang perlu kita cermati. Sehingga singkatnya kembali ke hukum asal, ikhwan yang berubah. Sahabat Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lain memahamkan kepada kita semua bahwasanya yang dimaksud dengan waladina hum bisyahadatihim qaimun adalah mereka-mereka yang selalu menjaga ketauhidannya, sehingga mereka enggak mau mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain karena konteksnya sudah berhubungan dengan aspek akidah dan ibadah. Dan yang terakhir, Allah menegaskan tanda-tanda orang yang senantiasa dijaga hatinya dari penyakit galau, risau dan seterusnya. Kata Allah, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun,
mereka yang selalu menjaga sholatnya. Yang dimaksud menjaga di sini apa maksudnya? Menjaga wudunya baik atau tidak, gerakan sholatnya benar atau enggak, qobliyah ba'diyahnya dijaga atau enggak, dan seterusnya. Maka bagi seorang muslim, kita mencari ketenangan itu dengan cara sholat, bukan dengan cara meditasi, melakukan yoga, enggak seperti itu. Cara yang Allah berikan dan Rasulullah contohkan kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan ketenangan dalam hatiku itu akan didapatkan ketika sholat. Sehingga singkatnya ikhwatillah, siapa orang yang melakukan seluruh amalan tadi, dari mulai menjaga sholatnya, menunaikan zakat, infak, sedekahnya, meyakini adanya hari pembalasan, senantiasa takut kalau amalannya tidak diterima, menjaga juga kemaluannya kecuali kepada istrinya, menjaga amanahnya, menjaga syahadatnya, maka kata Allah, ulaika fi jannatin mukramun, balasan di sisi Allah adalah surga di mana mereka benar-benar dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau kalau kita baca di ayat yang lain itu, Allah Subhanahu wa taala menuliskan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Bahwasanya siapa saja yang menjaga amalan tersebut, balasan di sisi Allah adalah surga Firdaus, dan itu adalah surga yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Itu mungkin ya Fatih Allah uraian singkat untuk kajian kita di kesempatan malam hari ini. Ada beberapa ayat sebagai penutup, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk mengkajinya dan mentadaburinya di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada jemaah sekalian. Kalau seandainya ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan, meskipun matanya sudah berat, mudah-mudahan kian memberkahi majelis kita di kesempatan ini. Barakallahu. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Tadi waktunya contoh yang Abdul Muhammad ditanya di Pak Kambing tadi ya, bukan Nabi Muhammad mengatakan pegang baca bismillah makan. Itu kan dari orang Yahudi. Kalau kita tahu bahwa kambingnya itu disembelih dengan membaca selain Allah, dan itu nanti kan sudah nggak boleh dimakan. Walaupun tadi sebelum makan baca bismillah, tapi belum tentu nanti yang orang Yahudi tadi kita akan yakin bahwa dia nanti dalam menyembelihnya mungkin nggak menyebut nama Allah gitu. Nah, akhirnya tadi Nabi kitanya itu kan ada keraguan Pak. Keraguan ini boleh atau enggak halal Tuhan. Akhirnya di sisi lain tadi kan kalau ada ragu, ya kita tinggalkan aja dan makan. Itu cuma order. Yang itu. Baik. Kaidahnya gini, ikhwatan Allah, Rasulullah SAW itu menegaskan, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi antara halal dan haram itu ada yang samar-samar. Faktor penyebabnya adalah karena minimnya ilmu yang kita ketahui. Jadi prinsipnya, kalau seandainya kita punya ilmu, yang samar-samar pun akan hilang. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana tadi? Kalau seandainya Rasulullah SAW dapat kiriman tadi paha kambing dari orang Yahudi, sementara kita juga nggak tahu tuh orang Yahudi nyembelihnya gimana, sesuai syariat Islam atau enggak? Ya baca Bismillah atau baca, kalau Tuhan Yahudi apa? Yahweh. Yahweh, Tuhannya orang Yahudi namanya Yahweh.
ataukah Yahweh yang dibaca dan seterusnya. Ala kulli hal yang jelas gini, kalau berbicara tentang sembelihan orang Yahudi itu sudah mendapatkan jaminan kehalalannya di sisi Allah. Yahudi dan Nasrani ya. Tadi di surat Al-Maidah ayat 5 Allah menegaskan wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Kata Allah, dan makanan ahlu kitab halal untuk kalian sebagaimana makanan kalian dihalalkan untuk mereka. Itu kaidah dasarnya. Meskipun Allah untuk konteks kekinian, para ulama itu memperdebatkan punten, apakah orang Kristen hari ini masih layak menyandang predikat Nasrani atau tidak? Ya. Itu yang jadi perdebatan. Kalaupun dikatakan tidak, toh keyakinan Trinitas itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Nasrani di zaman Rasulullah, mereka itu meyakini Tuhan itu ada 3. Tapi nyata-nyatanya Allah Azza wa Jalla menegaskan sembelihan ahlu kitab itu halal bagi kita. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain ini, Allah Azza wa Jalla itu menegaskan yang namanya ahlul kitab itu terbatas kepada Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya gini, apakah orang Kristen yang ada di Indonesia layak menyandang predikat Nasrani atau enggak? Karena gini, Nasrani itu penyebutan yang diarahkan bagi mereka yang berasal dari perkampungan Nazaret. Nazaret itu di mana? Di Palestina. Sehingga pertanyaannya, orang-orang Kristen di luar Palestina, apakah masih layak menyandang predikat Nasrani atau tidak? Itu yang menjadi perdebatan. Sehingga kalau di zaman Rasulullah SAW, orang Nasraninya masih punya silsilah ke pada tadi daerah Nazaret yang ada di Palestina. Kalau yang ada di sekitar kita kan belum tentu. Sehingga ya kalau kita mengikuti fatwanya MUI zaman sekalian, kalau nanti silahkan dibaca surat Al-Maidah ayat 5. Di surat Al-Maidah ayat 5 itu Allah menghalalkan kita menikahi wanita ahlu kitab. Di situ bukan cuma sembelihan makanannya saja, bahkan wanitanya pun boleh dinikahi. Ya, jadi yang menikahinya itu laki-laki muslim menikahi yang wanita ahlu kitabnya. Tapi kalau kalau yang wanitanya muslimah itu nggak boleh. Tapi yang menariknya ya, Allah MUI mengeluarkan fatwa nikah beda agama hukumnya haram. Nikah beda agama hukumnya. Nah, bagaimana kemudian kesimpulannya? Jadi kaidahnya gini, ya sebagai bentuk kehati-hatian, yang jadi patokan bagi kita saat ini ya setidaknya fatwanya MUI. Sehingga kalau Ustaz, kalau saya dikirim paha kambing oleh mereka, makan enggak? Ya posisi kita enggak. Ya, karena tadi sembelihan itu syarat halalnya membacakan lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang Yahudi dan Nasrani sekarang sepertinya enggak. Kalau ditanya itu di zaman Rasulullah bisa, beda itu kekhususannya. Karena tadi punya silsilah ke Nazaret tadi. Kalau sekarang kan enggak. Itu yang pertama. Tapi kalau tadi makanan yang dikirim itu tidak berupa hewan sembelihan, seperti entah itu kue, entah itu gorengan dan seterusnya, maka kembali ke hukum asal. Ya silahkan selama kita tidak tahu dan yang terlihat oleh kita itu halal, maka nggak usah nyari tahu. Itu kayak itu. Makanya ini yang perlu kita pertegas ya. Karena gini, para ulama semuanya sepakat terkait apa? Satu, tubuh setiap manusia itu dihukumi suci. Mau muslim, mau kafir, tubuhnya suci. Jadi nggak ada ceritanya. Suatu saat kita berjabat tangan dengan yang non muslim, oh najis, pokoknya harus cuci tangannya, enggak. Itu selalu hukum asal ya.
Makanya lucu juga kalau ada sekelompok yang ngaku umat Islam, kalau kita sholat di masjidnya, lalu kemudian buka sholat kita di PL. Gimana ceritanya orang non muslim aja nggak najis gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peralatan wadah, entah itu gelas atau piring atau tempat penggorengan yang dimiliki oleh orang non muslim, selama terlihat bersih maka dihukumi bersih. Silakan. Gak perlu kemudian suatu saat kita berkunjung ke rumah mereka, disiapkan air minum, air putih umpamanya di gelas, lalu kemudian kita nggak mau minum, alasannya apa? Oh, jangan-jangan ini bekas minuman keras sebelumnya. Enggak harus seperti itu. Selama terlihat bersih, ya udah dihukumi bersih. Makanya dulu kan pernah diceritakan, pernah suatu kali Rasulullah berwudu, wadahnya itu minjem dari seorang wanita musyrik. Ya, dari situ difahami kalau Rasulullah wudu minjem pakai wadah orang musyrik, berarti wadahnya itu dihukumi suci kayak gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya agama Islam itu bukan agama yang rasis gitu ya. Yang dihukumi najis itu ya akidahnya aja, keimanan mereka yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan sembahan. Selain itu ya tubuhnya, pakaiannya, peralatan masaknya dan seterusnya, selama terlihat bersih ya suci. Seperti itu. Allah. Nasibnya. Terkait halal haram ini, kalau terkait kucing gimana? Karena di kita kan banyak ya kucing ya, dan terkadang kucing itu masuk rumah. Ya, biasanya kalau kucing kan kalau buang air baik besar maupun kecil kan keluar rumah. Cuman kan kita juga tidak tahu kalau ternyata nanti kalau pas di dalam rumah itu dia buang air gitu ya, seperti itu. Jadi gimana? Apa kan selama kita nggak tahu bahwa benar-benar dia buang air atau termasuk boleh atau secara hukum asal, Rasulullah SAW itu menegaskan kepada para sahabat, kata Rasulullah, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafan. Kata Rasulullah, sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa hidup mudik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Rasulullah SAW itu muncul sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan para sahabat terkait ini bagaimana nih kucing, mirip seperti pertanyaan tadi apa? Kucing itu kan kotorannya najis. Terus kalau mereka keluar masuk ke masjid gimana nih Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah gitu. Kucing itu adalah hewan, bahasanya hewan jinak yang biasa hidup mudik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya selama kita nggak tahu, ya udah dihukumi arealnya bersih. Tapi kalau sudah kecium bau kotorannya, bau pesingnya, itu lain cerita. Kalau itu kan berarti ada buktinya tuh. Kalau nggak ada buktinya, nggak tercium, nggak teraba, nggak terlihat, ya udah dihukumi bersih. Ya, ambil contoh umpamanya kita ada di antara kita yang melihara kucing di rumahnya. Ketika kucing, mohon maaf ya, buang air, kira-kira kucingnya cebok nggak? Enggak kan? Ya kan? Saya belum pernah ngeliat tuh kucing cebok sendiri itu secara umum. Nah ketika dia buang kotoran di tempatnya yang disiapkan atau mungkin di luar, ketika dia masuk ke rumah kita, duduk di kursi di mana gitu ya, secara umum ya selama nggak kelihatan, nggak kecium ya dihukumi suci aja. Karena kita nggak tahu, dan sesuatu yang tidak tahu itu dimaafkan oleh Allah. Itu. satu lagi Ustaz, tadi terkait apa bulunya ini ya, terkait umat yang kan kita dianjurkan untuk istilahnya tidak boleh punya anak banyak ya. Kalau kita melakukan secara sadar melakukan pencegahan terhadap itu, Iya. Para ulama itu mengatakan gini, teori membatasi keturunan itu dilihat dari motifnya. Jadi ada terkait istilahnya KB mungkin ya di negara kita.
ketika ditanya tentang hukum KB, ulama itu mengeluarkan fatwa gini. Kalau KB itu tujuannya adalah membatasi keturunan, membatasi 2 aja cukup umpamanya, padahal bisa lebih dari itu, maka para ulama mengatakan motif seperti ini hukumnya haram. Kalau membatasi, itu motif yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk mengatur kelahiran. Umpamanya istrinya melahirkannya di sesar, nggak bisa umpamanya tiap tahun atau 2 tahun sekali nggak, atau mungkin karena pertimbangan medis dan seterusnya, maka pengaturan kelahiran seperti itu dibenarkan. Ya, jadi umpamanya ada di antara masyarakat kita itu ada, pernah saya ketemu dengan orang tua, anak pertamanya baru masuk kuliah, anak keduanya masuk SMA, anak ketiganya anak masuk SMP, anak keempatnya masuk SD. Pas daftar ulang bareng semuanya, pusing ya, karena bayarannya luar biasa gitu. Nah, itu jadi pertimbangan tuh. Ya, siapa tahu nanti ada di antara kita ya, izin Allah karuniakan anak keturunan, bisa tuh pertimbangannya kayak gitu tuh. Jadi ada selisih berapa, umpamanya berapa tahun dan seterusnya. Kalau seperti itu nggak jadi masalah, silahkan. Jadi yang diharamkan itu kalau tadi 2 anak saja cukup umpamanya, itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya tadi ada rentan waktu jeda antara anak pertama, anak kedua, entah itu pertimbangannya medis atau tadi seperti yang disebutkan tadi biaya pendidikan dan seterusnya, itu nggak jadi masalah. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu dibenarkan misalnya. Nah itu Allah. Ibu-ibu masih ada nih? Udah gelap. Baik, cukup mungkin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tersampaikan sedikit banyaknya menambah pemahaman kita, dan yang paling penting adalah menguatkan keimanan kita. Pada prinsipnya yang menyampaikan baik, yang menyimak baik, tapi orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang dimudahkan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.